Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Januar dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Oke, akan yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dan hukum. Walaupun ilmu politik juga memiliki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, tetapi kita hanya membahas ini saja pada kesempatan kali ini. Sebagai pendahuluan, ya, ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Kita pahami bahwa ilmu politik itu merupakan ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi untuk kesempurnaan daripada kajian ilmu politik, maka ilmu politik memerlukan ilmu-ilmu yang lainnya untuk memperkuat khasanah daripada ilmu politik itu sendiri. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, ya, seperti biasanya, pada kesempatan ini saya mengutip pandangan daripada Imam Hasan al-Banna, yang mana beliau mengatakan belum sempurna iman seseorang sebelum dia berpolitik. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata ini, politik memiliki ataupun merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Imam Al-Banna juga memiliki pandangan tersendiri sehingga beliau berargumentasi seperti ini. Dan kalau kita lihat memang betul, ya, seperti yang Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan daripada politik. Karena maju mundurnya sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas politik. Jadi termasuk dalam beribadah, ya. Jadi jika kondisi politik tidak stabil ataupun kondisi sebuah negara itu tidak aman, maka beribadah saja kita tidak bisa. Ya, misalnya bagaimana kalau kita melihat di Palestina, di sana terjadi perseteruan antara Israel dan Palestina. Masyarakat yang ingin beribadah ke Masjidil Aqsa itu dilarang, dihambat-hambat oleh tentara Israel. Nah, ini juga mungkin dalam pandangan Imam Hasan al-Banna bahwa politik itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Orang-orang yang tidak peduli dengan politik, maka sama halnya orang tersebut tidak peduli dengan kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, kita dituntut untuk tidak boleh apatis dalam politik. Apalagi generasi-generasi muda sering mengatakan, kalau ditanyakan bagaimana pandangan Anda terhadap politik, ya, generasi muda banyak mengatakan no comment. Nah, ini sebuah sebuah fenomena yang seakan-akan politik itu sesuatu yang tidak penting, ya. Nah, sehingga orang banyak no comment terhadap politik. Padahal politik itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Oke, langsung saja yang kita bahas pada kaitan yang pertama, yaitu sejarah, hubungan ilmu politik dengan
sejarah. Apa sih pentingnya sejarah dalam ilmu politik? Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, data, dan fakta dari masa lampau. Kejadian dan fenomena politik yang terjadi masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Ya, jadi semua kegiatan fenomena-fenomena politik yang terjadi hari ini itu memiliki kaitan dengan sejarah masa lampau. Nah, misalnya kita hari ini dikatakan sebagai sebuah bangsa yang dijajah selama 350 tahun, sehingga terframing di kepala kita bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa yang pernah dijajah 350 tahun. Ada orang yang beranggapan kita ini sebagai sebuah bangsa yang lemah. Padahal kalau kita lihat sejarah itu sendiri juga sebenarnya yang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun itu tidak benar, ya, kalau kita lihat jauh ke belakang. Misalnya, kenapa Indonesia dikatakan dijajah 350 tahun, padahal kalau kita lihat Belanda itu baru datang ke Indonesia, ya, seperti Cornelis de Houtman ataupun disebut juga Houtman bersaudara, itu datang ke Indonesia itu tahun 1596. Tahun 1596 kalau kita lihat, Cornelis itu belum melakukan penjajahan, Belanda itu belum melakukan penjajahan, baru melakukan penjajakan, baru datang ke Banten pada saat itu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, kalau toh pun misalnya diukur Indonesia dijajah sejak 1996, artinya 1596, kemudian kita merdeka 1945, kita penjajahan itu cuma 349 tahun, dan ini juga tidak relevan, ya, karena pada saat itu Indonesia belum dijajah. Ataupun memang ada kalau kita mengambil bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda itu tahun 1602, karena pada saat itu Belanda baru mendirikan Serikat Dagangnya di Indonesia ataupun yang disebut dengan VOC. Itu 1602. Ya, kalau 1602 ke 1945 kita penjajahan itu 343 tahun. Yang namun yang harus diingat, penjajahan dalam konteks Indonesia tidak bisa digolongkan dalam konteks general. Kenapa? Karena tidak semua wilayah Indonesia itu dijajah selama itu, walaupun 340 sekian tahun. Karena ada beberapa daerah di Indonesia, karena Indonesia ini kan sangat luas, dengan ada beberapa pulau, provinsi. Dan kalau kita melihat Aceh, Belanda baru masuk ke Aceh itu 1873. Ya, Belanda itu baru masuk ke Aceh itu 1873, dan kemudian menjajah Aceh sampai 1904. Kenapa dikatakan 1904? Karena pada saat itu Raja Aceh yang terakhir menyerah kepada Belanda. Tetapi walaupun menyerah kepada Belanda, tidak menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, tidak mengatakan tunduk kepada Belanda. Kemudian Aceh itu baru betul-betul dikuasai oleh Belanda itu 1914. Ya, 1914 itu baru betul-betul dikuasai oleh Belanda. Akan tetapi walaupun demikian, perang gerilya itu masih terus berlanjut sampai tahun 1945. Itu perang gerilya itu terus berlanjut di Aceh. Jadi kalau kita hitung itu, kalau sejak penguasaan penuh 1914 sampai 1945 itu Aceh hanya dijajah oleh Belanda itu 31 tahun. Nah, belum juga dengan daerah Bali misalnya. Daerah Bali juga tidak dijajah oleh Belanda dengan durasi waktu yang lama. Ya, katanya Bali itu dijajah oleh Belanda itu hanya sekitar 36 tahun. Nah, ini adalah sejarah-sejarah yang harus diluruskan menurut saya, karena
sejak saya sekolah dari kecil sejak saya SMP, SMA itu guru-guru sejarah masih mengatakan Indonesia dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Padahal itu tidak benar. Nah, tidak benar Indonesia ini dijajah 350 tahun. Oke lah Pulau Jawa, tetapi daerah-daerah yang lain itu tidak selama itu dijajah oleh Belanda. Jadi sejarah ini menentukan terhadap politik, ya, terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi dalam ilmu politik, sejarah itu memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, karena kalau kita ingin bangkit juga kita harus melihat sejarah ke belakang, bahwa kita memiliki semangat cinta tanah air yang sangat tinggi, dan berdasarkan pandangan-pandangan sejarah itulah kita terus berupaya membangun bangsa dan negara kita. Mungkin itu hanya sekilas, ya, hubungan antara sejarah dan politik. Kemudian filsafat. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat? Ya, ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu filsafat, ya, ataupun terutama filsafat politik, yaitu bagian daripada filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai value dari sebuah negara. Ya, misalnya filsafat, kalau kita melihat daripada sisi definisinya, adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe, alam semesta, dan kehidupan manusia. Ya, karena dalam filsafat juga sering dipertanyakan menjawab persoalan-persoalan, misalnya apakah azas-azas mendasari fakta, ya, kemudian apakah yang dapat saya ketahui, apakah azas-azas daripada kehidupan, karena prinsip daripada filsafat itu mencari kebenaran daripada sebuah situasi dengan kritis, ya, sampai kepada akar-akar permasalahan. Misalnya kalau ditanyakan dalam pada orang secara umumnya, kalau dicontohkan ada benda 4 kaki tempat duduk, jika ditanyakan itu benda apa, orang langsung menjawab itu kursi. Tetapi kalau secara ilmu filsafat, kalau ada benda seperti itu tidak dijawab itu sebagai sebuah kursi, akan tetapi itu sebagai benda yang memiliki 4 kaki, yang dibuat daripada kayu ataupun besi, memiliki sandaran yang digunakan sebagai tempat duduk. Ya, jadi filsafat itu mencari kebenaran secara lebih mendalam. Kemudian dalam pandangan filsafat Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral ataupun filosofi ataupun etika. Ya, etika membahas persoalan-persoalan yang menyangkut norma-norma baik buruk, ya, seperti misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik, ya, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik ataupun buruk, apakah yang dinamakan adil ataupun tidak adil. Ya, penilaian semacam ini kalau diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan sebagai berikut, misalnya apakah seharusnya tujuan dari negara? Bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan negara? Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat itu memiliki korelasi terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam dunia politik. Ya, misalnya apa tujuan negara? Ya. Jadi tujuan negara adalah, kalau ditanya apa tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan. Bagaimana agar kesejahteraan itu bisa dicapai? Ya, siapa saja yang harus dilibatkan agar kesejahteraan itu bisa dicapai? Bagaimana memelihara agar kesejahteraan itu terus berlanjut? Pertanyaan-pertanyaan filsafat itu memiliki korelasi terhadap ilmu politik. Nah, jadi demikian. Kemudian sosiologi.
Ya, bagaimana hubungan sosiologi dengan ilmu politik? Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dan politik. Kalau di kita itu ada mata kuliah sosiologi politik, ya, karena ilmu sosial, ilmu politik juga itu perlu melihat bagaimana kondisi sosial sebuah masyarakat, bagaimana melihat masyarakat. Jadi sosiologi dan politik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Jadi untuk melakukan sebuah kebijakan, misalnya untuk menerapkan sebuah kebijakan politik, maka pemerintah juga harus melihat bagaimana kondisi sosial. Tidak bisa misalnya kebijakan yang ingin diterapkan di Aceh kemudian diterapkan di Papua. Itu tidak bisa, mungkin karena ada kondisi sosial yang berbeda. Ya, misalnya di saat pemilu, pemerintah ingin menerapkan sistem pemilu di Aceh dengan di Papua itu sama, ingin diterapkan peraturan yang sama, tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa, ya. Dan kita bisa melihat misalnya dalam konteks pemilu juga di Papua itu yang memilih itu mungkin cukup kepala suku, ya. Karena kalau kita lihat, ya, masyarakat lebih percaya kepada kepala suku, sehingga seperti pemilu sebelumnya ada yang mengatakan itu kecurangan, ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi sosial itu tidak bisa dikatakan kecurangan, ya, karena memang kondisi masyarakat di sana seperti itu. Ya, jadi politik itu juga harus dinamis dengan melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat. Kemudian hubungan ilmu politik dengan antropologi, ya. Antropologi yang sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dalam ilmu politik juga sangat memerlukan peran daripada ilmu antropologi, ya, karena ini juga berkaitan dengan karakter orang Aceh dengan orang Batak dengan orang Padang dengan orang Jawa dengan orang Bugis itu memiliki perbedaan. Dan politik ataupun pemerintah dalam melakukan pendekatan itu juga harus melihat daripada sisi antropologi, ya, karena antropologi itu juga berbicara tentang tentang budaya, kemudian tentang karakter. Jadi tentu di saat kita berhadapan dengan seseorang, kita harus mempelajari budaya orang itu sendiri. Misalnya bagaimana seorang Snok Hagronyo, seorang orientalis Belanda, penasehat kerajaan Belanda ingin menguasai Aceh. Jadi di saat Belanda itu melakukan dengan sistem pendekatan perang, itu tidak bisa, karena orang Aceh kalau diajak berperang maka dia akan mati-matian dalam berperang. Tetapi kemudian Snok Hagronyo melakukan pendekatan kebudayaan, ya, pendekatan sosial. Dilihat bahwa orang Aceh itu orang yang taat beragama, maka cara dia masuk menghadapi orang Aceh itu adalah dengan melakukan pendekatan agama. Oleh karenanya, kalau kita ingin menguasai sebuah bangsa, ingin menguasai seseorang, maka pelajari budayanya, pelajari kebiasaannya. Karena tanpa mempelajari kebiasaannya, maka kita tidak akan bisa menguasai orang tersebut. Oke, ini ringkas saja. Kemudian hubungan politik dan ekonomi. Ya, hubungan ilmu politik dan ilmu ekonomi itu merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara. Ya. Misalnya kita melihat di sebuah negara manapun, di saat kondisi politik tidak menentu, maka kondisi ekonomi itu juga akan bermasalah.
para investor itu akan menarik sahamnya, ya. Kemudian bursa efek menjadi anjlok, ya. Jadi ya inilah kaitan antara politik dan ekonomi. Kemudian jika ekonomi bermasalah, maka politik juga akan memiliki masalah. Kenapa misalnya hari ini di Indonesia itu sangat sulit diberantas money politik, ya. Walaupun setiap pemilu ada sosialisasi, berbagai macam sosialisasi, tapi money politik itu sesuatu yang sangat sulit diberantas. Kenapa? Karena kalau dalam pandangan saya, mayoritas penduduk Indonesia itu adalah kondisinya golongan menengah ke bawah. Nah, jadi orang kesulitan ekonomi lalu datang seorang kandidat ataupun datang sebuah partai politik memberikan uang 100.000 dengan imbalan dia harus memilih orang tersebut di saat pemilu. Ya pasti orang itu akan memilih, ya, akan diambil uang. Kenapa? Ya karena dia membutuhkan uang. Jadi politik dan ekonomi itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi itu. Oke. Kemudian psikologi, ya, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Ilmu politik adalah ilmu mempelajari manusia dalam ruang lingkup sosial, ya. Sedangkan ilmu psikologi, terutama psikologi umum, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi umum ataupun ilmu psikologi sosial. Jadi dalam politik juga mementingkan ilmu psikologi, ya, karena dalam ilmu psikologi juga mempelajari tentang kejiwaan daripada manusia itu sendiri, ya. Jadi sangat penting, ya, untuk mempelajari kejiwaan, ya, karena tanpa mempelajari kejiwaan tentu kita tidak akan bisa mempengaruhi orang lain, karena kunci dari tujuan daripada politik itu adalah kekuasaan. Kemudian seseorang dikatakan berkuasa di saat dia mampu mempengaruhi orang lain, ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain? Maka pelajari jiwanya, ya. Tapi tanpa mempelajari kejiwaan maka kita akan sulit untuk mempengaruhi orang lain, karena kunci daripada kekuasaan itu adalah inti daripada kekuasaan itu adalah mempengaruhi orang lain. Oke. Kemudian geografi, ya. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas, berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Montesquieu memberikan perhatian khusus pada iklim dan kesuburan tanah. Nah, jadi kalau geografi ini dalam politik juga ada kajian yang disebut yang berkaitan dengan wilayah. Ya, misalnya kenapa penjajah itu datang ke Indonesia? Yang pertama, letak Indonesia itu sangat strategis. Kemudian Indonesia itu merupakan wilayah yang subur. Kalau di sini Montesquieu memberikan perhatian pada kasus pada iklim dan kesuburan tanah. Indonesia negara beriklim tropis, banyak rempah-rempah. Jadi yang mengundang penjajah-penjajah ke Indonesia itu disebabkan karena Indonesia memiliki sumber daya dan kesuburan tanah. Ya, kalau di Aceh dulu ada kerajaan Aceh, kemudian kerajaan Lamuri, ya. Kenapa banyak orang-orang singgah di Aceh seperti Ibnu Battuta, Marco Polo, ya, kemudian para ekspedisi dari Cina, kenapa datang ke Aceh? Ya karena Aceh itu merupakan daerah yang sangat strategis yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan di dunia, ya, di Selat Malaka. Ya, jadi itu, sehingga geografi itu memiliki hubungan yang sangat erat terhadap ilmu politik. Ya. Oke. Kemudian hukum. Ini yang terakhir. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum? Ya. Jawabannya, hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai
membentuk hukum, dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Jadi politik itu akan langgeng apabila hukum itu dilaksanakan secara konsisten, ataupun kekuasaan itu akan langgeng, kekuasaan akan mendapat kepercayaan dari rakyat apabila negara, pemerintah menjalankan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Jadi alat negara untuk melakukan ketertiban itu hanya dapat dilakukan dengan hukum. Oleh karenanya hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum itu sangatlah erat. Jadi mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang dapat kita sampaikan, dan ini merupakan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lainnya seperti yang saya katakan di awal tadi, walaupun masih ada hubungan ilmu politik dengan ilmu non sosial lainnya. Ya, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.